membahas hari ini integrasi masuk kesehatan. Dan juga aspek komunikasi situasi inovasi di puskesmas. Jadi integrasi itu mendukung pengelolaan pelayanan dan tempat tentang inovasi dan alternatif terbaik. Apabila ditemukan keterbatasan SDM dengan terdesak optimalnya membangun sistem pengguna praktik terbaik masyarakat meningkatkan kompetensi menyediakan infrastruktur teknologi terparah menggunakan metode hybrid aman yang kelima keamanan dan privasi data pengelolaan data privasi data terkendali dan distribusi dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang dilakukan puskesmas lalu dan proses perbaikannya. Rumah sakit itu berupa pelatihan dan sosialisasi secara berkala perencanaan anggaran yang berkelanjutan pembinaan sistem dan peningkatan kualitas infrastruktur optimalisasi ide responsif dan program orientasi bagi pegawai baru agar informasi RSP yang jauh di bawah. Lalu puskesmas itu sebagai usaha untuk pelatihan dan penggunaan peningkatan perangkat sekelas dari pengembangan interoperabilitas dari masuk kesehatan supaya kualitas secara berkala. Selanjutnya, kita memberikan dan kecerdasan kita kesehatan nasional bahkan dan kesimpulannya berbagai menentukan bahwa sistem informasi kesehatan nasional membutuhkan pengembangan analisis dan pelaporan. Yang kedua, pengembangan mereka karakteristika nasional di Indonesia dengan ISO. Survei kita sedangkan aplikasi tabung pembangunan yang memantau stabilitas imunitas secara digital. Yang ketiga, manfaat dari survei tentang kesehatan masyarakat berbasis komunitas. Sistem informasi kesehatan yang dikenal mempercepat pengumpulan data, analisis serta deteksi dini dan efeknya. Keempat, tantangan implementasi teknologi terbaik. Tantangan meliputi keterbatasan internet, kondisi SDM, alat hidup, dan lain-lain. Lalu, eksplorasi web DHI. DHI adalah menu dashboard, prediksi menampilkan informasi dalam bentuk tabel, grafik, dan bebas tanpa verifikasi. Lalu data entry digunakan untuk memasukkan data berdasarkan organisasi dan kesehatan dari metode pelaporan. Lalu yang ketiga data visualisasi digunakan untuk menjadikan data dalam grafik atau tabel berdasarkan data periode dan wilayah. Konsentrasi data kesehatan seperti menggunakan volume, mengolah data dari pemeriksaan dari berbagai sumber, dengan berproses memproseskan data secara real-time untuk deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi wabah COVID. Dan juga kami menganalisis performa dari jenis data, mulai dari PHR, hasil laboratorium hingga data geospasial dan lingkungan. Versi ini melakukan data dievaluasi secara ketat dengan model prediktif. Bagian value menghasilkan informasi terakhir bermanfaat untuk deteksi dini, prediksi penyakit, dan perencanaan intervensi kesehatan secara efisien. Lalu selanjutnya aspek analisis selanjutnya tentang sumber data dan teknologi memanfaatkan skala real-time seperti MHR dan laboratorium sensor media sosial dan data geospasial. Lalu ada manfaat mengambil keputusan itu membantu tenaga kesehatan mendeteksi wabah dini dan mempercepat pengambilan keputusan dan lainnya. Lalu untuk isu etika dan keamanan itu menghadapi tantangan terkait perlindungan privasi pasien, keamanan data kesehatan dan interoperabilitas sistem yang menuntut adanya regulasi kuat serta peningkatan infrastruktur yang aman. Lalu selanjutnya ada pertanyaan refleksif yang pertama itu perbedaan dasar antara pendekatan pengelola data pada risiko berbasis fasilitas. Itu perbedaan dasarnya itu pada tenaga kesehatan profesional dengan fokus pada dokumentasi klinis dan catatan yang standarisasi melalui rekam medis resmi. Lalu untuk etikanya berbasis komunitas mengandalkan kader sebagai pengumpul data langsung di lapangan untuk perlu deteksi dini. Lalu yang kedua pertanyaan reflektif menurut kelompok kalian itu dimensi 5F mana yang paling jadi tantangan bagi pasien cash. Menurut kelompok kami itu dimensi veracity menjadi tantangan terbesar karena data kesehatan seringkali input mandiri tanpa validasi eksternal, keterbatasan infrastruktur dan kekurangan SDM yang kompeten. Untuk referensinya terlampir. Selanjutnya terdapat satu pertanyaan yang diisi oleh dua pertanyaan untuk audiens dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan saya Raka dari kelompok 1 ini bertanya. Kan tadi pertanyaan reflektif itu mengenai kelompok lain itu kayak dimensi veracity yang jadi tantangan. Kan tantangan gitu. Berarti ada solusinya. Nah, kalau misalnya solusi dari kelompok lain itu bagaimana? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dapat langsung disampaikan. Baik, perkenalkan saya jadi Putri dari kelompok 1. Jadi pertanyaan, mengapa kelompok kalian ini memilih aplikasi alat dokter sebagai objek evaluasi? Baik, untuk jawabannya akan langsung kami jawab. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Emily. Untuk solusinya menerapkan standar validasi data yang diperhatikan begitu pada tenaga kesehatan, meningkatkan kompetensi SDM, perbaikan infrastruktur dan konektivitas sistem, serta melakukan
kesehatan digital telemedicine paling populer dan memiliki basis pengguna yang sangat besar di Indonesia. Mungkin itu alasan dari saya. Apa dapat diterima? Mungkin sekian dari sesi tanya